Halo pemirsa, seorang pengusaha rumah makan di Karawang, Jawa Tengah tewas dihabisi pembunuh bayaran. Ironis, pembunuhan didalangi istri korban lantaran dendam. Sang suami sering kawin cerai. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Gelombang 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran rumah terjadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api menyambar warung makan yang ada di sampingnya. Kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kobaran api melahap rumah warga di Jalan Pinang Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api yang semakin membesar menjalar ke rumah makan yang ada di sampingnya. Bersama warga, petugas berupaya memadamkan api. Katanya sih dari rumah samping, saya mah pada tidur, nggak tahu. Terus Tiba-tiba pada manggil-manggil kebakaran, saya langsung lari, tak kira yang di kebakaran itu sampingnya, tahu-tahu ini warung saya. Dari bunda, rumah sampingnya. penyebabnya apa, Bu? Bisa kebakar? Sebabnya katanya dari listrik. Koslet. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Yaitu banyak kayu-kayu sehingga tadi cepat untuk perambatannya kebakaran. Dugaan sementara dari korsleting listrik sementara. Tak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan 3 anaknya tewas terjebak kobaran api saat kebakaran rumahnya di Kampar, Riau. Keempat korban ditemukan tewas di kamar mandi. Api diduga berasal dari ledakan mobil yang sedang diperbaiki suami korban. Kebakaran pemukiman warga ini terjadi di kawasan perumahan Mas Permai, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Ulu, Kampar, Riau. Besarnya kobaran api di tengah malam membuat warga sekitar panik. Akibat kebakaran, 4 orang penghuni tewas, diantaranya ibu dan 3 orang anaknya. Korban ditemukan di kamar mandi, diduga terjebak saat kebakaran terjadi. Saksi menyebut kebakaran terjadi saat suami korban, Safar, tengah memperbaiki mobil di depan rumahnya. Tiba-tiba percikan api muncul dari kap mesin mobil dan menyambar rumah yang sekaligus dijadikan warung. Kebakaran ini juga meludeskan 2 unit mobil dan 1 motor. Sementara suami korban yang mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Karena kita keluar dari rumah, ya pas jerit-jerit minta tolong, nah saya keluar, ini api udah ada di bawah mobil kan. Oh, dari mobil awal? Ya, mobil besar, rembet ke mobil satunya, ke gede, langsung ditolong warga siram, tapi nggak mampu warga nyiram, karena api begitu besar dari 2 mobil ini kan. Perubahan sendiri itu saat api di mobil, dia nggak berani keluar, takut dia masuk ke dalam, ngumpul di kamar mandi. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan mendalami keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian ini. Polisi mengamankan lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Sementara keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru untuk diotopsi.
Dari Kampar Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas tanpa busana di kamar kosnya Johar Baru, Jakarta Pusat. Penemuan mayat setelah tetangga curiga selama 2 hari kamar kos tertutup, sementara penghuninya tidak keluar kamar. Mayat Muriati diturunkan polisi dari kamar kosnya di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat setelah sebelumnya ditemukan warga tewas di atas tempat tidur. Awalnya warga curiga karena wanita asal Jawa Timur ini selama 2 hari tidak keluar kamar. Tetangga samping kos kemudian mengintip melalui jendela dan mendapati Mariati tewas tanpa busana. Polisi yang melakukan penyelidikan mengumpulkan sejumlah barang dari kamar Muriati serta meminta keterangan warga. Dari tetangga sini ngomong katanya, kok Mbak Ati nggak turun-turun katanya dari kemarin. Terus nggak tahu ini yang tetangga sebelahnya nengokin udah telanjang gitu. Terus saya suruh naik sama yang punya rumah kan, nutupin doang karena dia posisi telanjang. Dia hidup sendiri atau tinggal sendiri, nggak ada saudara di sini. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian Muriati, jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Melaju kencang tak terkendali saat di tikungan, sebuah angkot menabrak toko di pinggir Jalan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akibatnya angkot jurusan Kalisari Pasar Rebo ini masuk menabrak barang dagangan yang ada di dalam toko. Polisi dibantu warga berusaha mengevakuasi sebuah angkot yang menabrak toko furniture di Jalan Haji Hasan, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diduga angkot jurusan Kalisari Pasar Rebo ini hilang kendali saat melaju kencang melewati jalanan menikung. Akibat ditabrak, sejumlah barang dagangan yang ada di dalam toko, diantaranya beberapa kasur, televisi, dan lemari, hancur. Tahu dari tiba-tiba angkot dari sini kencang masuk ke sini. Nabraknya juga lagi tiduran di sono. Tentu juga nggak ketiban lemari tuh. Mungkin kencang dia dari sono. Sempat masuk ke sini, Bang? Iya, di sini. Apa aja, Bang, yang ketabrak, Bang? Yang kena ya ini hancur juga. Ke barang-barang jualan nih, Bang? Ya. Tak ada korban akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian lebih dari 15 juta rupiah. Sopir angkot diperiksa di Polsek Pasar Rebo, sementara angkotnya dibawa ke Pul di kawasan Kalisari. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 2 pemuda babak belur dihakimi warga usai tertangkap tangan mencuri burung dan sepatu di rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga pelaku beraksi dalam kondisi mabuk minuman keras. Dua pemuda ini babak belur dihakimi warga setelah tertangkap tangan mencuri burung dara dan beberapa pasang sepatu di Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi keduanya kepergok saat terlihat membawa barang hasil curiannya. Pelaku sempat berkelit saat ditanya warga. Diduga pelaku beraksi dalam keadaan mabuk minuman keras. Dari tangan pelaku ditemukan sebilah senjata tajam. Sebelumnya gerak-gerik pelaku sempat dicurigai warga karena beberapa kali terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi. Bolak-balik di sini. Dia berdua, saya kejar. Tangkapnya di sini. Dia ngambil itu burung dara, sepatu. Udah, pas dia mau ngambil lagi, udah saya pergokin dia. Dia mulai celurit. Ya, lu diajakin berantem. Celurit, diajakin duel saya sama dia. Kedua pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pensiunan polisi tewas setelah motor yang dikendarainya tertimpa truk box di jalur Pantura, Kendal, Jawa Tengah. Tabrakan terjadi karena supir truk box terkejut saat motor korban hendak menyeberang jalan. Video amatir ini merekam kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 motor di jalur Pantura, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, seorang pengendara motor yang merupakan pensiunan anggota polisi tewas di lokasi kejadian. Korban tertimpa truk box yang terguling. Kecelakaan diduga akibat supir truk box yang melaju dari arah timur terkejut melihat motor korban hendak menyeberang jalan. Truk box pun banting setir hingga melewati pembatas jalan.
Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang truk tangki melaju, tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras mengakibatkan truk box terguling dan menimpa korban. Ini dari sepeda motor. Nah, sebenarnya nyebrang gitu ya? Iya, nyebrang lewat median jalan. Terus Saya nampani. oh, berarti boxnya yang oleng gitu ya? Iya. Boxnya oleng terus tabrak jenengan gitu? Iya. Terus langsung terbalik gitu ya? Iya. Nimpa orangnya berarti Mas ya? Nggak tahu ya. Korban tewas langsung dievakuasi ke rumah sakit, sementara pengemudi truk dan kernetnya yang mengalami luka parah dilarikan ke IGD RSUD Suwondo Kendal. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat karena posisi kedua kendaraan melintang di dua jalur. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Polisi akan menetapkan tersangka kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suami usai melakukan gelar perkara. Meski status kasusnya dinaikkan ke penyidikan, supir Vanessa masih diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kelalaian saat mengemudi. Setelah kondisinya membaik, anak Vanessa Angel dibawa ke Jakarta melalui Bandara Juanda Senin pagi. Sebelumnya, anak Vanessa menjalani operasi mata di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah ditingkatkan statusnya ke penyidikan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur. Sejumlah keterangan saksi dan alat bukti dikumpulkan untuk melengkapi berkas penyidikan, termasuk memeriksa supir Vanessa Tubagus Jodi serta menyita handphone Jodi untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Penetapan tersangka baru dilakukan setelah gelar perkara. Polisi masih mendalami untuk mengetahui penyebab dari kelalaian Jodi selaku supir. Apakah sopir sudah mengakui kalau dia bermain handphone saat mengendara? Ya, itu nanti kami sampaikan berikutnya. Karena kan yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi. Ini kira-kira mengarahnya ke main handphone atau mengantuk atau bagaimana terkait hilangnya fokus itu? Nanti kita sampaikan setelah proses gelar perkara. Karena hari ini kan kita gelar perkara dan itu masuk dalam ranah proses penyidikan. Kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah terjadi Kamis siang. Mobil yang ditumpangi Vanessa dan keluarganya menghantam beton pembatas jalan di Tol Jombang hingga terlempar sejauh 30 meter. Dari keterangan polisi, Tubagus Jodi, supir Vanessa, mengaku mengemudi dengan kecepatan tinggi 120 km per jam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, anak Vanessa Angel berusia 1 tahun 3 bulan lolos dari maut setelah diselamatkan warga yang saat kejadian berada di bawah jembatan Tol Jombang, Jawa Timur. Warga menyelamatkan anak Vanessa yang didapati merangkak di tengah jalan tol. Ansori, seorang supir truk, panik saat menggendong anak Vanessa Angel dan menyerahkannya kepada petugas sesaat setelah kecelakaan. Sebelumnya anak Vanessa ini diselamatkan oleh Aris Salim, pedagang nanas yang sedang berjualan di bawah jembatan jalan tol Jombang saat kecelakaan. Saat itu begitu mendengar benturan keras, Aris naik ke atas jalan tol dan melihat mobil Vanessa sudah hancur. Aris melihat tubuh Vanessa Angel tergeletak dan anaknya merangkak di tengah jalan. Spontan Aris menggendong anak Vanessa dan menitipkannya ke mobil warga yang berhenti di jalan tol. Pemirsa, jangan biarkan anak menggunakan handphone di luar rumah. Bocah perempuan di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban penjambretan handphone yang dilakukan oleh 2 pengendara motor. Para pelaku ditangkap keluarga korban setelah menjual handphone korban di media sosial. Dua pria pengendara motor merampas handphone milik seorang bocah yang sedang berjalan kaki di Jalan Deksa Elok, Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat melawan hingga terjadi tarik-menarik. Pelaku kabur dengan sepeda motor membawa handphone korban. Satu pelaku berhasil ditangkap warga di Cakung setelah menjual handphone korban di media sosial.
Pelaku dijebak keluarga korban yang berpura-pura akan membeli dengan cara membayar di tempat. Satu pelaku ditangkap di Prabu Mulih, Sumatera Selatan saat akan melarikan diri ke kampung halamannya di Kota Medan. Bersama dengan temannya sedang berjalan, tiba-tiba dihampiri oleh dua orang laki-laki tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor, kemudian merebut secara paksa handphone yang ada di genggaman korban. Kemudian terjadi tarik-menarik di mana korban sempat terluka. Kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari kejadian ini diingatkan agar tidak memberikan anak bermain dan memakai handphone di luar rumah tanpa ditemani orang dewasa karena bisa memancing pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selebgram Rachel Fenya diperiksa Polda Metro Jaya sebagai tersangka lantaran kabur dari karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Rachel bersama dengan kekasih dan manajernya diperiksa selama 4 jam. Selebgram Rachel Fenya bersama kekasih dan manajernya Senin kemarin selama 4 jam memenuhi panggilan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Rachel datang setelah kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dari kasus ini, seorang petugas protokoler Bandara Soekarno-Hatta berinisial OP juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut terlibat membantu Rachel kabur dari Wisma Atlet Pademangan sebelum waktu kekarantinaan selesai. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang dikumpulkan, Rachel diduga melanggar kewajiban karantina setibanya di Indonesia dari perjalanan ke Amerika Serikat 17 September lalu. Rachel diduga hanya menjalani karantina selama 3 hari dari ketetapan yang seharusnya 8 hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. 2 bocah kakak beradik tewas tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di pantai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang tewas tenggelam di Pantai Barombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi hari Minggu lalu. Korban kedua tewas tenggelam ini merupakan kakak beradik berinisial MU 9 tahun dan kakaknya MS 11 tahun. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada temannya berteriak minta tolong. Jadi ada temannya itu sempat saat ini itu mengamankan satu temannya selamat dan yang dua teman yang kejar sambil nyelam namun yang bersangkutan sudah tenggelam, tidak ditemukan. Jadi ada 2 yang ditemukan ya? Korban 2 orang ditemukan semua, 2. Pihak pengelola pantai mengimbau warga untuk tidak berenang di pantai akibat cuaca ekstrim yang sedang melanda wilayah Makassar dan sekitarnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone melaporkan. Dendam suami sering kawin cerai, seorang istri menyewa pembunuh bayaran habisi suaminya yang merupakan pengusaha rumah makan di Karawang, Jawa Barat. Selengkapnya kami hadirkan, tetap disergap. Bantuannya, 8 untuk jalan kuda, 86.